Kita berikan aplaus untuk perwakilan dari pemerintah Kota Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Susana selaku PLT Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang sehari-hari mengelola peratausahaan barang milik daerah dan menyusun bahan kebijakan terkait pengelolaan BMD. Dalam pelaksanaan peratausahaan barang milik daerah di Kota Depok ini masih terdapat beberapa kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota Depok terkait dengan penghitungan aset dan penyusutannya. Selanjutnya juga masih ditemukan kondisi dan jumlah fisik barang yang tidak sesuai dengan pencatatan aset pada neraca aset dan beberapa kendala lainnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang telah mempercayakan Kota Depok sebagai pilot project penerapan aplikasi IBMD ini. Dengan adanya aplikasi IBMD ini, kami berharap penatausahaan aset menjadi lebih baik dan akurat sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan Kota Depok dan mempermudah dalam penyajian data pada saat audit oleh BPKRI. Secara keseluruhan, kami sangat yakin bahwa aplikasi IBMD ini dapat dipergunakan dan berjalan dengan baik dalam rangka penatausahaan barang milik daerah di Kota Depok dan pemerintah daerah lainnya. Semangat untuk para pejuang aset di seluruh Indonesia untuk BMD hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, saya melepas masker ini. Yang terhormat Ibu Kasubdit BMD Wilayah 1, Ibu Amanah. Yang terhormat Ibu Jona yang senantiasa mendampingi kami juga. Yang terhormat Bapak-bapak dari UI yang juga selama beberapa bulan ini terus mendampingi kami dalam uji coba aplikasi EBMD. Sebelumnya saya mohon izin kepada para aseter se-Indonesia, baik yang saat ini hadir di sini maupun yang menyaksikan melalui YouTube channel atau melalui Zoom meeting. Kami duduk di depan ini bukan berarti kami jauh lebih pintar atau lebih bisa dari Bapak dan Ibu sekalian. Cuma karena kami dekat jaraknya dengan tempatnya Bu Amanah, jadi kami lebih tahu sedikit Pak, tahu lebih dulu terkait EBMD ini dibanding Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin kedepannya penerapannya akan jauh lebih hebat Bapak dan Ibu sekalian ketika ini sudah informasi ini sudah. Jadi tetap semangat Pak EBMD ini. Baik mungkin pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan sedikit mungkin pengalaman kami sebagai daerah percontohan atau percobaan untuk sistem EBMD ini yang digawangi oleh Bu Amanah dan rekan-rekan dari UI. Silakan Pak Jan. Jadi terus terang saja Bapak dan Ibu sekalian bahwa rencana untuk percontohan EBMD ini sebetulnya kami baru intens dengan Bu Am. Mohon izin ya Bu Am, soalnya panggilnya Bu Am rata-rata di dengan Bu Am itu
pada tanggal 22 sampai 24 Maret pada saat kita acara Rakor BMD itu Bu, yang di Mangga 2 Novotel. Disengaja Bu, saya ceritakan riwayatnya Bu. Jadi biar teman-teman di daerah juga bahwa ini butuh jangan berkecil hati untuk kesulitan ya, karena memang kita dalam tahap dalam tahap belajar awal dari penerapan sistem ini. Nah setelah diskusi ini, kemudian kami tiba-tiba ditelepon oleh beliau langsung, gimana Depok? Apakah bersedia jadi percontohan? Waduh, saya sendiri belum lapor pimpinan. Sebelumnya saya mungkin perkenalkan dulu, mohon maaf, saya Agung. Saya adalah Kasubit Penata Usahaan Aset di bidang pengelolaan aset Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Mohon maaf Bu Am dari pimpinan tidak bisa hadir hari ini. Saya didampingi oleh rekan saya Bu Ambar, beliau adalah analis aset kami. Kemudian oleh Pak Faujan, ini adalah tenaga IT kami Pak. Jadi kamilah yang memang dari awal dikawal oleh Bu Amanah untuk penerapan aplikasi EBMD ini. Nah setelah ada seperti itu kami ditelepon ya, tanpa berpikir panjang lagi saya langsung mengiyakan. Kenapa? Karena di acara tanggal 22 dan 24 ini beliau sudah memberikan bocoran akan terbit tidak dalam waktu yang lama lagi Permendagri yang halamannya sampai 1.300 halaman lampirannya Pak. Saya terbayang kalau kita manual ini mau sampai berapa lama membuat reportnya, bisa berhari-hari nggak selesai-selesai. Akhirnya kami mengiyakan, tapi malam itu jujur Bu, saya nggak bisa tidur Bu. Karena belum ada approve dari pimpinan, kita sudah mengiyakan. Waduh ini eselon 4 berani-beraninya mengiyakan tanpa izin pimpinan nih. Gitu kan, silakan nih saya besok saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah ketika besoknya kami laporan kepada pimpinan kami, kepada Kabid Aset, kepada Kepala BKD, ternyata beliau support, mereka berdua support. Maka itu membesarkan hati kami untuk lanjut dengan dijadikannya Depok sebagai kota percontohan aplikasi EBMD ini Bu. Setelah itu kemudian dari beliau ada surat kepada kami dari Kemendagri, dari BMD, Direktorat BMD terkait dengan hal ini. Bahkan Bapak dan Ibu untuk menjawab surat ini saja kami butuh waktu hampir 2 bulan Pak. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui kan kita masih disibukkan terhadap adanya sistem, integrasi sistem juga kan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dan ini teman-teman kami di bidang lain tuh cukup bukan skeptis ya Bu Am, tapi masih sibuk dengan itu. Ada lagi sistem yang baru ini, aduh apalagi nih gitu kan. Sehingga akhirnya kami rame-rame, kalau bahasa kami orang Depok tuh geruduk Pak, mendatangi kantornya Bu Amanah untuk konsultasi. Itu di tanggal, nah ini Pak, hampir sekitar 15 sampai 20 orang ya Bu Am ya. Kami memadati ruangannya beliau yang sebesar itu untuk berdiskusi langsung. Seperti apa sih sistemnya? Hal ini bentuknya seperti apa? Bagaimanakah operatingnya? Bagaimanakah nanti server dan sebagainya lah. Orang-orang IT mungkin paham lah terkait adanya sistem yang baru ini. Seperti itu. Dan setelah itu alhamdulillah kayaknya teman-teman kami di Badan Keuangan Daerah sudah bulat. Nah, ini kami menyampaikan surat jawaban yang intinya kami bersedia untuk sebagai percontohan. Itu waktunya sekitar 2 bulan Pak. Juli baru kami menjawab dengan untung beliau nih sabar menanti kalau kata Rumah Makan Padang. Nunggunya sabar, dari Mei baru kami jawab bulan Juli. Itu alhamdulillah. Terima kasih Bu Am ya yang sudah sabar. Terima kasih sekali. Nah, akhirnya setelah itu kami mulai berjalan lah di bulan-bulan Juli itu, tapi memang sekali lagi beliau ini sesuai dengan namanya sangat menjaga amanat. Kenapa? Karena Permendagri ini baru ditandatangani tapi belum diundangkan. Kami sudah ngilik-ngilik ke konsultan, buka dong semuanya. Jangan dulu Pak, kami nggak berani buka semua. Jadi kayak kita nonton film sedikit-sedikit dibukanya Bu, sedikit, aduh, gitu kan. Ternyata begitu kita lihat itu yang tadi ditampilkan di dashboardnya kan banyak sekali itu kan. Ada pengadaan, pembukuan, pelaporan. Jadi kami baru sedikit-sedikit oleh beliau dibikin penasaran kita ini orang daerah ini sebetulnya. Barulah kami itu setelah Permendagri ini diundangkan, pekan lalu kami baru dibukakan semua sistem ini. Dan alhamdulillah kami memang sudah sebelumnya juga kami sudah mungkin nanti bisa kita tampilkan apa yang sudah kami input, kami coba entry
mungkin menjawab juga nanti beberapa pertanyaan dari yang kemarin, Selasa kemarin terkait dengan migrasi data. Nah ini juga kami akan tampilkan data kami. Sebelumnya kami sampaikan bahwa kami di Depok ini juga sudah menggunakan aplikasi terkait BMD, yaitu kami menggunakan SIPKD modul aset. Mungkin daerah-daerah berbeda-beda yang menggunakan Simbada, ada yang menggunakan macam-macam lah. Kebetulan kami menggunakan SIPKD untuk keuangannya dan asetnya menggunakan modul aset. Jadi sudah kami gunakan sistem dan sudah menggunakan Permen 108 untuk kode barangnya. Jadi nanti kan kita perlihatkan terkait dengan migrasi data ini. Gitu aja. Nah, untuk itu mungkin nanti kita akan. Nah, ini keunggulannya mungkin kami akan lihatkan bahwa sistem ini berdasarkan hasil kami entry, pelajari ada beberapa keunggulan yang memang menurut kami memang ini penting sekali ya Pak untuk kita daerah. Pertama, bahwa di sistem ini memang menu laporan itu sangat banyak dan itu semua sudah mungkin paket lengkap ya Bu ya, paket komplit ya Bu. Jadi semua muncul di situ Pak, dari mulai laporan asetnya, penyusutannya dan sebagainya itu lengkap. Tapi jujur kami belum pelajari semua Pak. Jadi tadi karena Bu Amana bikin penasaran kami sedikit ya Bu, dibuka ya Bu. Tapi kami sudah coba entry beberapa data. Yang kedua, nah ini yang juga penting, tadi ada pertanyaan saya lihat di grup WhatsApp grup terkait LRA. Kok masih selisih ya? Tadi memang kita sudah bisa, nanti akan kita perlihatkan hasil entry kami pengadaan yang disandingkan dengan LRA, nanti sudah bisa kita lihat. Nah yang terakhir ini mungkin yang sangat penting adalah satu kali entry data dapat menghasilkan report seperti yang tagline-nya itu, input once, get all report. Jadi ketika kita masukkan data pengadaan satu, itu nanti sudah terpilah sendiri mana yang, sebagai contoh mungkin nanti kita akan buka, di sini kita akan perlihatkan salah satu contoh pengadaan real di tempat kami. Ketika kita masukkan data pengadaan barang, nah itu sudah bisa terpilah mana yang menjadi intrakom, mana yang ekstrakomnya sudah terpilah di situ secara otomatis langsung dengan sistem ini. Mungkin nanti untuk selanjutnya tadi pagi seperti yang disampaikan oleh Pak Sesdijen, memang kami berharap kedepannya sistem ini bisa konektivitasnya connect dengan SIPD, karena bagaimanapun pengelolaan aset ini kan sebagian yang tidak terpisahkan daripada pengelolaan keuangan daerah atau pengelolaan keuangan negara. Mungkin itu sebagai pembuka, nanti dapat kita lihat, langsung kita buka saja sistemnya. Nah ini sistem yang sudah, tadi mohon maaf pada rekan kami yang tadi minta passwordnya, mohon maaf kami bukan nggak mau kasih, tapi memang ini passwordnya sudah real password kami untuk EBMD gitu. Jadi kalau kami kasih ke Bapak, ya untuk password umumnya nanti mungkin Pak itu ya untuk latihan mereka ya. Nah, untuk masuk EBMD ini kami masuk di alamat. Jadi tadi Pak kita tinggal cari karena berbasis website ya Pak ya. Jadi tinggal buka saja di Google Chrome ya Pak. Google Chrome juga bisa kan, Google Chrome ya. Itu kalau kami bukanya di alamatnya sudah Depok ebmd.co.id. Kita sudah masuk di situ. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ingin coba buka saja, cari di Google, di browser, di Google Map-nya, Google Chrome itu http depok.kota.ebmd.co.id. Itu sudah aplikasi EBMD yang sudah kami dan ada data real kami di situ. Sehingga kami nggak berani utak-atik Bu Am, sudah real kami sudah masuk di sini data kami. Nah, menjawab pertanyaan rekan kami yang tempo hari menanyakan terkait dengan migrasi data aset. Nah, ini saldo awal di EBMD ini kami ambil langsung migrasi dengan tim UI dari saldo akhir audited kami 2020. Jadi migrasi, jadi nggak perlu nginput satu-satu lagi Pak. Kami sudah migrasikan dan alhamdulillah sesuai dengan arahan Bu Am, pokoknya tidak boleh bergeser walaupun 0,01 rupiah ya Bu ya. Nggak boleh bergeser gitu. Itu berapa lama? Hampir 1 minggu atau 2 minggu ya Pak, kita 2 minggu ya, lebih kurang 2 minggu Pak. Data aset yang kami jumlahnya lebih kurang sekitar 13 triliun semua masuk dan tidak ada selisih walaupun 1 rupiah.
Mungkin bisa dilihatkan Pak Ojan data saldo awal kami gitu. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang akan memulai sistem ini jangan khawatir, terutama yang sudah berbasis Permen 108, insya Allah Pak, untuk migrasinya menurut saya pribadi tidak akan kesulitan Pak. Kecuali yang belum menggunakan Permen 108 mungkin dia Bu Am ya. Kalau sudah menggunakan Permen 108 insya Allah tidak akan kesulitan. Nah ini adalah saldo awal di EBMD untuk intrakom. Jadi untuk ekstrakom dan persediaan memang kami belum intens itu ya Pak ya. Kita baru intrakom dulu kemarin Bu Am. Ya. Nah, nilainya kita lihat nilai akhirnya saja Pak Ojan. Nilai akhirnya seperti ini. Nah, ini yang ada di saldo awal kami di EBMD. Coba lihat yang kemarin di sistem yang lama. Nah, ini salah satu keunggulannya bahwa di sistem yang baru ini kami bisa menampilkan secara sistem data saldo tadi. Kalau yang lama kami harus membuat Excel-nya dulu ya Pak Ojan ya. Bisa ditampilkan juga ya Pak Ojan ya. Per total itu ya. Nah, ini sudah sama Pak. Jadi tidak ada selisih. Gitu. Ini. Langsung nah itu. Ya, bisa dilihat kan Pak. Jadi saldo kami dari aplikasi yang lama begitu kami migrasikan sama tidak ada yang tertinggal. Gitu. Terus juga kami ingin coba tampilkan salah satu contoh kami input entry data kami ketika kami uji coba kemarin dengan langsung di asistensi sama Bu Am, yaitu salah satu pengadaan di salah satu perangkat daerah kami dan ini data real Pak. Data real pengadaan kami. Itu di salah satu perangkat daerah di Badan Kepegawaian ya dan Sumber Daya Manusia BKPSDM. Karena memang struktur belanja kami pada bulan semester 1 itu biasanya belum terlalu banyak ya. Belum terlalu banyak. Nah, ini kami sudah input. Nah, ini Pak. Itu belanja barang, peralatan dan mesin ya. Itu senilai sini. Ini Pak, tampilannya sudah kami input. Dan bisa dilihat rinciannya Pak. Ini rincian dalam bentuk tabel, bukan dalam bentuk report. Nanti di reportnya akan terlihat Pak. Mana yang dan reportnya akan langsung terpilah. Mana yang intra dan mana yang ekstra. Jadi kita tidak perlu menginput manual lagi, pindahkan ke ekstra, pindahkan ke enggak. Ini sudah langsung. Jadi sistemnya sudah smart system menurut saya Pak. Jadi sudah, cuman memang kita input awal di awalnya ini, input data di awalnya ini yang memang ya perlu, kalau bahasa ini ya perlu difamiliarkan lah, mencari menu-menu yang ada di sistem ini. Sama persis dengan Permen 47 Pak. Seperti itu. Nah, kemudian ini posisi belum di-approve ya Pak Ojan ya. Ini posisi belum di-approve Pak. Gitu. Jadi posisi belum di-approve, kita belum bisa melihat tampilan. Nanti kita akan coba lihat ketika ini sudah di-approve, nanti Bapak di-approve sebelum di-input LRA. Jadi kita bisa langsung menyandingkan dengan LRA, walaupun mungkin LRA-nya kita harus input manual ke dalam sistem ini, tapi kita sudah bisa langsung menyandingkan. Coba Pak Jan langsung di-approve tanpa LRA dulu ya. Ya, ini untuk cara approve-nya di semua ya, diklik semua ya. Itu untuk approve-nya nanti Bapak juga, nah itu yang tadi saya bilang, untuk kita harus lebih sering berlatih dengan sistem ini karena menunya sangat banyak Pak. Kalau kita makan di rumah makan yang menunya sedikit kan tinggal milih enak ya Pak. Kalau di sini rumah makan menunya 30 lembar buku Pak. Kita harus pilihnya lama. Nah ini yang perlu banyak dilatih seperti itu ya Pak. Kami sendiri juga menghafalkan tabel 4 ini agak butuh waktu juga. Makanya kami baru bisa langsung aja approve. Nanti mungkin bisa dipelajari, kami nggak perlu jelaskan, nanti bisa ini. Nah ini sudah posisi di approve ya. Nah ini sudah posisi di approve, tampilannya kan seperti ini Pak.
Setelah di approve, oh nggak hilang ya? Nggak ada ya? Nanti bisa setelah di approve Bapak akan bisa melihat di pelaporan pengadaan. Ini tanpa LRA dulu ya Pak Ojan ya. Ini tanpa LRA Pak, tanpa LRA. Nah ini sudah tampilannya sama seperti tadi yang tim LP2PUI sampaikan. Jadi ini data real kami tanpa LRA. Dan ini sudah terpilah. Yang ada di sini adalah yang intrakom saja Pak Jan ya. Ini hanya intrakom saja. Karena Bapak memilihnya menu di laporan intrakom. LRA masih kosong sehingga hanya nah sekarang coba perlihatkan kalau dengan LRA-nya Pak Jan. Gini Pak, dengan LRA-nya disampaikan juga. Nah ini kita coba ini kan dengan sandingkan dengan LRA-nya. Nah, ini LRA finit kami dari dinas kami yang tadi diinput nilainya sebesar ini, LRA-nya 21445. Cuman memang dalam menginput data LRA ini perlu hati-hatian ya Pak, karena salah koma sedikit atau nol pengaruh. Nggak bisa balance Pak. Jadi emang harus dipilih kode rekening belanja juga jangan sampai salah kalau rekening belanja. Nanti mungkin untuk memilah-milah ini juga nggak bisa dalam 1 jam 10 menit sekarang ini ya. Nanti harus ini lagi ya dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ketik. Nah, ini akan muncul. Ya, langsung jalan. Simpan LRA-nya. Langsung ke reportnya Pak Jan, buka. Yang sudah ada LRA, di refresh. Nah ini sudah tampil Pak, sudah bisa disandingkan dengan LRA. Nah selisih antara belanja LRA dengan belanja aset tetap di intrakom. Ada 195 ini dari mana? Nah ini sudah terpilah sendiri langsung di ekstrakom. Bisa dilihat ya Pak Jan? Nah ini bisa dilihat. Tapi memang laporannya terpisah, tidak satu baris gitu ya Pak ya. Kita harus buka lagi. Jadi tadi Pak, langkah-langkahnya itu Pak. Jadi ya kalau ingat komputer zaman dulu kita kalau bikin garis Ctrl Alt baru bisa bikin garis. Nah, itu juga itu Pak. Jadi harus buka dulu ke depan. Tapi kalau sudah masuk angkanya semua report muncul Pak. Jadi terpilah secara automatically. Tidak perlu lagi Bapak menginput satu-satu. Nah ini bisa dilihat nah ini ada menunya juga. Lihat di rekapitulasi penambahan dan pengurangan menurut rincian objek. Coba Pak Jan diklik. Nah, ini ada menu-menu pilihannya, nanti mungkin perlu belajar, mungkin harus 1 semester ya Pak belajarnya Pak ya. Seperti itu ya. Ya, oke, nah ini sudah lihat Pak, muncul, nah sini sudah terlihat terselisihnya ada di mana? Ke barang ekstrakom table Pak, jadi sudah kelihatan, terpilah secara automatically, tidak perlu lagi kita menginput nyari-nyari kemana ini ya, udah langsung terpilah gitu. Nah itu yang mungkin salah satu mungkin menurut saya keunggulan yang paling utama adalah tadi menginput satu semua langsung laporannya bisa langsung muncul. Ya, terus nanti rekap penambahan dan pengurangan ya, rincian objek sudah ya Pak Jan ya. Ya mungkin saja Pak, mungkin sementara yang dapat penyusutan. Nah ini juga mungkin yang terakhir adalah untuk di penyusutannya. Oh ya. Mungkin di sini juga kita bisa melihat data aset seluruh tahun ya Pak ya. Contohnya di mana BKPSDM ya, gedung dan bangunan.
Peralatan dan mesin di BKP SDM. Ini untuk membuktikan bahwa tidak ada yang tertinggal, Pak. Begitu migrasi semua masuk, Bapak Ibu sekalian. Nah ini daftarnya dalam bentuk daftar, tapi nanti langsung bisa muncul reportnya ya Pak Jan ya, tabelnya ya. Barang yang sudah migrasikan. Nah ini barang yang sudah dimigrasikan muncul di sini semua. Jadi memang yang perlu concern adalah penginputan awalnya, yang perlu konsentrasi tinggi atau lebih hati-hatilah, karena sekali input keliru sedikit angka tidak akan balance angkanya. Nah mungkin terakhir kita tampilkan juga tadi yang penyusutannya yang sudah ini ya Pak Jan ya, laporan penyusutannya juga sudah masuk. Ini terakhir Bu Am, laporan penyusutan ini kami yang konsultasikan dengan almarhum Bu Am sebelum beliau wafat ini. Jadi ini terakhir yang kami konsultasikan dengan beliau masalah penyusutan ini. Jadi jujur Pak, memang dengan almarhum Pak Cepi itu Selasa itu deklarasi testimoni kami, beliau masih hadir Bapak Ibu sekalian. Dan hari Senin minggu ini itu kami sebetulnya sebelum kesini sudah janjian lagi dengan beliau untuk membahas masalah penyusutan, tapi entah apa mau dikata ya, Tuhan sudah berkehendak lain kan, jadi ya sudah kita. Nah ini penyusutan amortisasinya sudah. Nah, jadi sudah tabel. Kebetulan data awal kami sudah masuk Pak, data awal dari total aset 3.200.000 ya, yang jumlah total ya. Jadi itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi pada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang emang menurut kami sudah ahlinya di bidang para aseter ini, ya memang awalnya memang kita mungkin perlu perlu effort dulu lah, berupaya dulu lah. Tapi kalau sudah ini berjalan, insya Allah ya Bu Am mungkin akan memudahkan kita untuk melakukan pencatatan aset, pencatatan dan penatasan aset. Begitu saja mungkin dari kami ya, itu yang bisa kami sampaikan, yang sudah kami pelajari, sudah kami laksanakan. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit gambaran kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian di daerah terkait dengan sistem EBMD ini, aplikasi EBMD ini. Walaupun belum semua, memang kami pelajari, jujur belum semua kami buka sistem ini. Mungkin saja yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari pemerintah Kota Depok yang telah